Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya Saputra dari kampus TEBI Global Mulia Cikarang, Prodi Ekonomi Syariah, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor pendukungnya, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target pertumbuhan tersebut. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,24% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025 menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan konsumsi domestik, dan serta investasi. Berikut adalah analisis proyeksi ini termasuk faktor pendukung dan tantangan yang mungkin dihadapi. Analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi. Faktor pendukung. Yang pertama ada konsumsi domestik. Sebagai pendorong utama PDB Indonesia, sekitar 55-60% dari total PDB, konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat seiring dengan stabilnya inflasi dan peningkatan daya beli. Kedua, ada investasi PMDN dan PMA. Komitmen pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional atau PSN, serta perbaikan iklim investasi UU Cipta Kerja akan meningkatkan minat investor domestik maupun asing. Ketiga, ada sektor digital dan teknologi. Digitalisasi yang berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk vintage, e-commerce, dan grids, menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi. Keempat, ada ekspor komoditas. Walaupun ada risiko ketidakpastian global, pemerintah terhadap komoditas unggulan Indonesia seperti nikel, batu bara, dan CPO tetap tinggi, terutama untuk mendukung transmisi energi hijau global. Kelima, ada pemindahan ibu kota negara (IKN). Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai target pertumbuhan tersebut, yaitu pertama, ketidakpastian ekonomi global, salah satunya kebijakan moneter global. Pengetatan moneter oleh bank sentral global seperti The Fed dapat memicu arus modal keluar, melemahkan nilai tukar rupiah, dan meningkatkan biaya utang. Kedua, ada kesenjangan infrastruktur dan pembangunan. Ketimpangan antar wilayah, terutama di luar Jawa, membutuhkan perhatian ekstra untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ada tekanan inflasi. Kenaikan harga pangan dan energi global dapat memengaruhi stabilitas harga domestik yang berdampak pada daya beli masyarakat. Keempat, ada sektor UMKM. Sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, meskipun mereka berperan besar dalam perekonomian. Kelima, ada pengubahan iklim. Indonesia menghadapi resiko perubahan iklim yang berdampak langsung pada sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang menjadi tumbuhan masyarakat. Keenam, ada pemilu 2024. Tahun politik membawa ketidakpastian bagi kebijakan ekonomi dan investasi, karena investor cenderung wait and see sehingga pemerintah baru terbentuk. Berikutnya yaitu strategi untuk mencapai target. Pertama, ada diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan mendorong sektor manufaktur, berteknologi tinggi, serta industri kreatif. Kedua, ada percepatan reformasi struktural, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, ada dukungan terhadap UMKM dengan memperluas akses pembiayaan melalui teknologi finansial serta pemberian insentif pajak. Keempat, ada ketahanan energi dan pangan, yaitu meningkatkan investasi di energi baru dan terbarukan serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan melalui investasi intensifikasi pertanian. Jadi kesimpulannya adalah meskipun target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025 cukup realistis. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengatasi tantangan global maupun domestik. Dengan sinergi yang baik,
Target tersebut bisa tercapai sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk pertumbuhan jangka panjang. Sekian, terima kasih.